kita akan membahas dua sistem pada dua organ, dua bagian mata pada malam hari ini. Jadi kita akan bahas terkait palpebra dan juga konjungtiva. Jadi kita akan bahas penyakit-penyakit yang ada pada palpebra dan penyakit-penyakit yang ada pada konjungtiva. Serta nanti akan ada kita bahas terkait penyakit pada kelenjar lakrimal. Lakrimal ya, ada tiga pembahasan. Jadi ada palpebra, konjungtiva, dan penyakit pada kelenjar lakrimal. Ya, sebagai pendahuluan dulu, di sini sudah kakak jelaskan kemarin waktu kita Zoom juga. Jadi untuk mata itu tuh sendiri terbagi atas tiga, ada mata bagian luar, mata bagian tengah, dan mata bagian dalam, yang mana masing-masing bagian luar ini terdiri atas palpebra, konjungtiva, dan juga sklera. Untuk mata bagian dalam itu terdiri atas uvea, yang mana uvea ini dibagi lagi atas tiga, yaitu ada iris, ada badan siliar, dan ada koroid. Kemudian yang kedua ada kamera okuli anterior, kemudian yang ketiga ada kornea. Nah, terus yang ketiga ada mata bagian dalam, yang mana mata bagian dalam ini terdiri atas saraf optik atau yang biasa kita tahu dengan nervus 2 atau nervus opticus. Kemudian ada retina dan ada juga vitreous humor. Nah, apabila ada gangguan pada mata bagian luar tadi, ingat bahwa dia akan memberikan gambaran klinis ataupun gejala ialah matanya merah namun visusnya normal. Karena apa? Karena kemarin palpebra, konjungtiva, dan sklera ini bukan merupakan bagian dari organ-organ media refraksi. Kemudian yang kedua, untuk mata bagian tengah, uvea, kamera okuli anterior, dan juga kornea, apabila ada kelainan pada ketiga organ ini, maka dia akan memberikan gambaran klinis ataupun gejala berupa mata merah dan juga visusnya turun. Kenapa? Sudah memberikan gambaran visus turun karena di sini eh, sudah eh, sudah termasuk dalam media-media refraksi. Kemarin masih ingat kan contoh dari media refraksi itu apa aja? Yang pertama ada kornea, ada kamera okuli anterior, kemudian ada lensa, sama ada vitreous humor. Jadi empat organ ini merupakan organ media refraksi. Oke, lanjut lagi mata bagian dalam yang terdiri dari saraf optik atau nervus opticus, retina, dan juga vitreous humor. Dia tidak akan memberikan gambaran mata merah, tidak memberikan gambaran mata merah karena sudah merupakan organ-organ mata bagian dalam yang tidak kaya akan pembuluh darah. Makanya gambaran klinisnya nanti eh, gambaran matanya saat kita inspeksi itu matanya mata mata tenang yang biasa kita sebut mata tenang atau matanya tidak merah. Hanya saja dia memberikan gambaran berupa penurunan visus. Apakah penurunannya visusnya secara mendadak ataupun secara perlahan. Oke, lanjut untuk slide berikutnya. Sama seperti dijelaskan di atas tadi bahwa diagnosis mata itu kalau mau enaknya kita klasifikasikan berdasarkan anamnesis berupa eh, inspeksi dan juga pemeriksaan visusnya. Kalau misalnya tadi matanya merah dari inspeksi namun visusnya masih normal, adik-adik mencurigai bahwa ada kelainan pada palpebra, konjungtiva, dan juga skleranya, di mana ketiga organ ini merupakan organ-organ yang memiliki vaskular yang banyak dan juga tidak menghalangi media refraksi. Contohnya apa? Contohnya seperti pterygium, pinguicuela, konjungtivitis, episkleritis, dan juga skleritis. Kemudian yang kedua, yang kedua yaitu mata merah dengan visus turun, di mana di sini sudah mengenai media-media refraksi seperti kornea, uvea, lensa, kamera okuli anterior, maka dia akan memberikan gambaran mata merah dan juga visus turun. Contoh penyakitnya apa? Keratitis.
sudah kena bagian kornea kan. Kornea seperti yang adik-adik tahu tadi bahwa merupakan bagian dari media refraksi, makanya dia akan memberikan gambaran visus turun. Kemudian ulkus kornea, glaukoma, adanya gangguan pada kamera okuli anteriornya. Kemudian lanjut lagi untuk yang ketiga, mata tenang dengan visus turun mendadak. Di sini matanya tenang, tidak merah karena tadi sudah memasuki anatomi mata bagian belakang. Dia hanya akan memberikan gambaran visus turun ataupun visusnya menurun, entah ia mendadak ataupun turunnya secara perlahan. Contoh penyakitnya itu seperti uveitis, ada perdarahan vitreous, ablasio retina, atau bisa glaukoma, katarak, seperti itu. Kemudian ini yang kita bahas kemarin, kita lanjut saja masuk ke dalam penyakitnya ya, supaya tidak terlalu berlama-lama dalam pembukaannya. Kemudian yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu penyakit pada palpebra. Jadi penyakit pada palpebra ini ada banyak sekali. Yang pertama, kita klasifikasikan dulu penyakitnya yaitu kelainan buka tutup pada palpebra. Jadi yang bermasalah adalah saat pasiennya membuka dan juga menutup palpebranya. Ada tiga, ada lagophthalmos, ada ptosis, dan juga ada blefarispasme. Dari namanya saja, kita bahas dulu ya yang pertama. Untuk yang pertama, kita bahas ptosis pertama. Jadi ptosis ini adalah suatu kondisi di mana pasiennya ini sulit untuk membuka matanya. Jadi lihat gambarnya. Dia susah untuk buka matanya, jatuh matanya. Kayak orang mengantuk toh. Kayak orang mengantuk. Jadi kayak jatuh terus matanya, susah untuk membuka matanya. Ingat, ptosis susah untuk membuka matanya. Gimana caranya? Apa penyebabnya ini ptosis? Karena adanya kelumpuhan pada nervus 3. Ada kelumpuhan pada nervus 3 yang biasanya adik-adik tahu bahwa ini adalah nervus oculomotorius. Nah, biasanya untuk ptosis ini kalau di neuro, adik-adik semua sudah masuk neuro, ini adalah merupakan salah satu manifestasi pada penyakit yang dinamakan myasthenia gravis. Mungkin adik-adik ingat, untuk penyakit myasthenia gravis itu dia salah satu gejalanya adalah ptosis. Tapi gimana caranya membedakan antara kalau misalnya nanti di soal ada keluhannya pasien sulit untuk membuka matanya. Nanti di optionnya ada myasthenia gravis, ada juga ptosis. Jadi adik-adik bingung, yang mana ini yang harus saya pilih, apakah ptosis atau myasthenia gravis? Adik-adik harus lihat, untuk myasthenia gravis itu, dia memang keluhannya adalah ptosis. Tapi ptosisnya ini, dia akan parahnya saat sore menjelang malam hari. Sedangkan kalau ptosis murni ya, kalau ptosis murni dia itu susah terus buka matanya sepanjang hari, ndak ada bilang siang kah, malam kah, atau sore menjelang malam. Pokoknya dia setiap hari sepanjang hari dia susah untuk membuka matanya. Nah, itu bedanya ya myasthenia gravis sama ptosis murni. Terus selain myasthenia gravis, kondisi ptosis juga bisa ditemui pada yang namanya sindrom Horner. Sindrom Horner. Nah, kalau sindrom Horner ini gimana? Nah, sindrom Horner ini dia punya trias. Tahu kan trias kayak gejala khasnya. Ada tiga. Yang pertama betul ptosis. Kedua ada miosis. Tahu kan miosis yang pupilnya mengecil. Kemudian yang ketiga ada anhidrosis. Jadi, kalau misalnya lagi di option ada ptosis, terus ada meiosis, ada anhidrosis, berarti adik-adik jangan hanya pilih jawabannya ptosis saja. Udah jelas itu adalah sindrom Horner. Jadi ingat nah, ini penting sekali nih. Sindrom Horner ini ada triasnya. Jadi kalau cuma dua saja, ptosis sama meiosis saja, tidak bisa kita katakan dengan sindrom Horner. Begitu. Nah, untuk gejala klinisnya gimana? Nah, sama seperti tadi, dia kelopak matanya ini turun, susah dia untuk buka mata. Untuk
tata laksananya kita treat underlying disease-nya. Jadi atasi sesuai penyebabnya. Biasanya kan tadi eh, dia disebabkan kalau misalnya ada miastenia gravis. Jadi kita tata laksana miastenia gravisnya. Nanti ptosisnya akan menghilang. Kemudian kalau misalnya ptosis murni, ptosisnya ini ptosis murni, maka kita akan lakukan terapi definitif berupa operasi. Kita lakukan rekonstruksi palpebra. Tapi ini nice to know aja ya. Kita ndak sampai ke arah sini. Yang adik-adik harus tahu bahwa apa itu ptosis, bagaimana gejala klinisnya, seperti itu. Nah, untuk ptosis sendiri ini ada klasifikasinya ya. Ada 5 klasifikasi. Saya tambahkan saja ptosis. Yang pertama itu ada ptosis mekanik. Nah, ptosis mekanik ini dia eh, ptosis yang terjadi karena adanya penyakit yang diderita, adanya riwayat penyakit pada mata. Contohnya kayak ada tumor. Nah, dia ada tumor di bagian kelopak matanya. Makanya dia benjolan tumornya ini akan mendorong kelopak matanya untuk terjadi ptosis. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ptosis miogenik. Nah, ini sudah yang paling miogenik. Nah, inilah yang paling banyak. Contohnya itu tadi pada myasthenia gravis. Myasthenia gravis. Ini adalah kondisi di mana ptosisnya memang ada kelainan pada palpebranya. Kemudian yang ketiga ada ptosis neurogenik. Namanya saja neurogenik berarti ini adalah ptosis yang terjadi pada kelainan kongenital yang udah ada dari lahir. Kemudian yang keempat ada ptosis traumatik. Traumatik. Nah, ini namanya saja traumatik berarti ada riwayat trauma pada palpebranya sehingga dia bisa bikin ptosis. Kemudian yang kelima ada ptosis aponeurosis. Rosis. Aponeurosis berarti ini merupakan penyakit ataupun kondisi degeneratif. Kalau begini berarti terjadi pada usia-usia tua yang mana semua organ-organ fungsi dari organ-organnya itu mengalami penurunan fungsi. Seperti itu. Nah, itu untuk ptosis ya. Ingat, ptosis dia nervus kelainan pada nervus 3. Sedangkan ada selanjutnya ialah lagophthalmus. Lagophthalmus. Kalau lagophthalmus, kelopak matanya tidak dapat menutup dengan sempurna. Jadi kayak gini pasiennya. Dia tidak bisa tutup matanya. Ada celah. Kalaupun dia berusaha untuk tutup, ada celah antara palpebra atas dan juga palpebra bagian bawah. Nah, definisinya tadi kelopak matanya tidak dapat menutup dengan sempurna. Etiologinya apa? Etiologinya itu karena adanya kelumpuhan dari nervus 7 atau yang kita tahu bahwa nervus facialis. Nah, biasanya nervus facialis ini dia terjadi pada kondisi-kondisi tadi untuk ptosis biasanya terjadi pada myasthenia gravis. Kalau misalnya lagophthalmus ini terjadi pada kondisi Bell's palsy yang matanya tidak bisa tertutup sebelah gitu. Kemudian gejalanya biasanya gejalanya itu yang khas pasien akan datang dengan kondisi dry eye atau matanya kering. Kenapa? Karena tadi kelopak matanya itu ataupun palpebranya itu tidak dapat menutup dengan sempurna. Jadi kering matanya. Kemudian ada injeksi konjungtiva, epifora atau air mata berlebih. Air mata berlebih. Nah, apabila kondisi tadi ini
tidak ditangani dengan cepat, maka dia bisa menyebabkan sampai ke keratitis exposure seperti itu. Untuk tata laksananya, yang pertama, sebenarnya kita akan berikan artificial tears aja. Jadi untuk first line terapinya kita lakukan pemberian artificial tears untuk mencegah tadi dry eye-nya. Jadi artificial tears ini bertujuan untuk mencegah dry eye. Kemudian yang kedua, bisa kita kasihkan salep mata berupa salep antibiotik, entah itu dia kloramfenikol, eritromisin, pokoknya salep-salep antibiotik yang tujuannya itu untuk terapi profilaksis. Jadi adik-adik tahu bahwa terapi profilaksis itu untuk pencegahan supaya tidak terjadi infeksi sekunder. Tapi yang ketiga, ya kita lakukan operatif. Tetap kita akan lakukan rekonstruksi palpebra juga. Kalau misalnya terapi yang pertama dan kedua tidak memberikan perbaikan. Seperti itu. Jadi ingat perbedaan antara ptosis dan juga lagophthalmus. Kalau ptosis, ingat nah, kalau ptosis dia kelainan pada nervus 3. Sedangkan lagophthalmus itu kelainan pada nervus 7. Nah, ini biasanya tak balik-balik ini karena dulu juga saya waktu preklinik biasa tak balik-balik. Kalau ptosis itu gangguannya nervus berapa ya? Lagophthalmus itu gangguannya nervus berapa ya? Ingat saja, ptosis ini 5 huruf jadi ya, berarti nervus yang lebih sedikit yaitu nervus 3. Sedangkan lagophthalmus ini banyak hurufnya jadi dia nervus 7. Nah, itu tipsnya nah untuk mengingat kelainannya terjadi pada nervus berapa. Selanjutnya ada blefarospasme. Kalau blefarospasme ini untuk adik-adik, apalagi dokter umum seperti kita ini nice to know saja. Untuk blefarospasme ini adalah kondisi di mana kelopak mata tak itu kayak berkedip-kedip dan kayak gimana ya? Kayak kedut-kedut gitu dia, kayak bingung jawab bahasa anunya. Pokoknya kelopak matanya tuh berkedut-kedut dan susah untuk dikontrol. Untuk saat ini saja etiologinya masih belum diketahui, tidak diketahui. Jadi blefarospasme ini merupakan terjadinya penutupan mata secara involunter karena adanya faktor resiko tadi seperti adanya faktor resiko cahaya, asap, polusi ataupun ada gangguan psikologis. Ya untuk tata laksananya kita tata laksana dengan menggunakan injeksi botulinium. Nah, injeksi botulinium ini tujuannya untuk melemaskan otot otot palpebra supaya dia nggak kedut-kedut tadi. Nah, ini terapinya. Tapi inilah first choice-nya, nah first line-nya. Tapi kalau misalnya tidak ada perbaikan dengan pemberian injeksi botulinium, kembali lagi kita. Kita akan lakukan terapi definitif berupa terapi operatif rekonstruksi palpebra. Seperti itu. Nah, ini nah gambar-gambarnya tadi. Kalau lagophthalmus itu dia tidak bisa menutup. Tidak bisa menutup. Sedangkan kalau ptosis tidak bisa membuka. Oke, lanjut ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Lanjut lagi untuk yang kelainan pada konjungtiva, kelainan pada palpebra, yaitu ada ektropion dan juga entropion. Di sini ada dua penyakit, ektropion, yaitu ektropion dan juga entropion. Ada ek berarti exit, keluar, ada entropion berarti enter, ke dalam. Jadi kita bahas dulu ektropion. Nah, satu. Dia kelopak matanya mengarah keluar. Ingat nah, kelopak mata atau palpebra. Dia mengarah ke luar. Sedangkan kalau entropion, enter. Berarti kelopak matanya mengarah ke dalam. Ingat, enter ke dalam,
exit ektropion keluar. Jadi, untuk etiologinya, ektropion itu terjadi eversi keluar. Eversi berarti ke arah luar, margo palpebranya. Sedangkan kalau entropion terjadi inversi pada margo palpebranya. Apa gejala klinisnya? Pasti nih sensasi benda asing karena lihat ya mana gambarnya. Ini. Tadi nah saya jelaskan di sini saja nah di gambarnya biar lebih jelas. Tadi ektropion adanya kondisi di mana palpebranya mengarah keluar. Lihat ini palpebra bagian bawahnya. Sorry, sorry, sorry. Lihat ini palpebra bagian bawahnya dia mengarah keluar kan. Nah, ataupun eversi. Eversi. Nah, sedangkan eh, kalau yang entropion palpebra bagian bawahnya ini mengarah ke dalam. Nah, mengarah ke dalam semuanya. Yang palpebra bagian bawahnya ya. Makanya nanti dia ada kondisi ada keluhan, pasien datang dengan keluhan, adanya sensasi benda asing, kayak karena tak tusuk-tusuk rasa, terus ada fotofobi, kayak kemudian nyeri dan juga hiperlakrimasi. Untuk tata laksananya, ya kita berikan saja artificial tears atau obat tetes mata. Kalau misalnya kondisi-kondisi seperti ini, sudah pasti terapi definitifnya atau terapi yang tepat definitif itu terapi yang tepat nah adalah kita lakukan rekonstruksi palpebra. Kalau artificial tears ini tadi cuma untuk mengurangi gejala saja gitu. Terus yang ingin saya sampaikan juga bahwa ektropion dan entropion ini punya klasifikasinya masing-masing. Jadi saya tambahkan yang pertama ada yang namanya ektropion dan juga entropion kongenital. Kongenital. Jadi ini adalah kondisinya yang sudah didapat dari lahir. Terus ada entropion dan ektropion involusional ataupun senilis. Senilis. Kalau senilis ini udah tahu kalau senilis ini oh berarti orang-orang tua ini. Berarti kondisi pada orang yang sudah tua yang disebabkan karena apa kalau orang sudah tua? Karena adanya proses degeneratif. Degeneratif ya. Kalau orang proses degeneratif kenapa? Ada penurunan fungsi di organnya. Sehingga ini kelopak matanya mengalami kelemahan, lemah ototnya. Makanya dia bisa menyebabkan terjadinya ektropion ataupun terjadinya entropion. Kemudian yang ketiga ada sikatrikal. Nah, sikatrik berarti, ingat sikatrik berarti, oh ada jaringan sikatriknya. Oh berarti pernah ada riwayat trauma sebelumnya. Nah, sehingga riwayat traumanya ini membuat adanya jaringan fibrosis ataupun scar gitu. Terus yang keempat, yang terakhir ialah mekanikal. Mekanikal. Karena adanya massa tumor pada palpebranya. Seperti itu. Nah, ingat saya ulang lagi, untuk yang entropion berarti dia enter. Enter. Otomatis kelopak mata, ingat, palpebra, nah, palpebra. Karena nanti ada juga penyakit yang mana bulu matanya yang masuk ke dalam, itu beda dengan entropion. Kalau entropion ini palpebranya saja yang mengarah ke dalam. Sedangkan kalau ektropion itu exit. Berarti kelopak matanya ini mengarah ke arah luar. Seperti itu. Lanjut lagi.
Untuk penyakit selanjutnya masih tetap di penyakit pada palpebra. Di sini kita akan bahas terkait penyakit kelainan pada pertumbuhan bulu mata. Ada yang dinamakan dengan trichiasis, ditrichiasis, dan juga ada epibloveron. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait trikiasis terlebih dahulu. Nah, ini nih tadi saya tanya, saya ingin tekankan ke adik-adik. Kalau trikiasis ini adalah kondisi di mana bulu mata mengarah ke dalam, ke ke arah dalam. Ingat nah, bulu mata mengarah ke arah dalam sehingga nanti bulu matanya itu akan menggesek-gesek konjungtiva dan juga kornea. Ingat nah, bulu mata mengarah ke dalam, tapi palpebra palpebra tetap pada posisinya. Maksudnya posisinya normal ya, tetap pada posisinya. Nah, saya kasih lihat kan ya. Lihat ini gambar, ini trichiasis ya. Lihat gambarnya. Tadi trichiasis itu adalah kondisi di mana bulu matanya mengarah ke dalam, tapi palpebranya tetap pada posisinya. Nah, lihat kita. Kita lihat sama-sama. Untuk ini, dia palpebra inferiornya tetap pada posisinya. Tetap pada posisinya. Tapi, di sini, bulu matanya lihat. Nih, bulu-bulu matanya ini mengarah ke dalam. Nah, itu yang membedakan dia dengan entropion tadi. Kalau entropion tadi kan kelopak mata sama bulu matanya sama-sama ke arah dalam. Nah, sedangkan ini trikiasis, kelopak matanya ataupun palpebranya tetap pada posisinya, tapi bulu matanya yang mengarah ke dalam. Seperti itu. Nah, kemudian selain trikiasis ada juga yang dinamakan ditrikiasis. Kalau ditrikiasis ini adalah kondisi di mana adanya tambahan bulu aksesoris, bulu mata aksesoris. Jadi kayak ada tambahan ataupun ada barisan baru di bulu matanya yang tumbuhnya itu di luar garis normal. Nah, kita langsung saja pada contohnya. Jadi kayak begini. Nah, lihat Ki, ini ini kan normalnya bulu mata akan berada pada garis yang warna kuning. Nah, berada pada garis yang warna kuning. Tapi, kenapa ini ada bulu mata yang tumbuh di luar garis kuning? Nah, inilah yang dinamakan dengan ditrikiasis. Beda kan dengan trikiasis. Nah, adik-adik bisa lihat kalau trikiasis itu tumbuhnya sesuai aja dengan jalurnya, tapi tapi mengarah ke dalam. Sedangkan kalau ditrikiasis ada pertumbuhan bulu mata yang tidak pada jalurnya. Seperti itu. Kemudian untuk epibleveron, ini merupakan kondisi di mana ada lipatan horizontal dari kulit di bagian orbicularis, yaitu di tepi kelopak mata, yang menyebabkan bulu mata ini mengarah ke arah vertikal. Ke arah vertikal. Jadi ada lihat ini. Nah, ini tuh ada kayak lipatan kulit yang berlebihan di sini sehingga dia menyebabkan bulu matanya ini mengarah ke arah vertikal. Nah, ini nice to know saja karena yang paling banyak itu trichiasis dengan ditrichiasis saja. Nah, untuk gejalanya bagaimana? Nah, untuk gejalanya ya kita lihat nih yang ada bulu mata, tusuk-tusuk mata tak pasti kayak ada rasa sensasi. Gejalanya itu, gejala klinisnya itu pasti ada sensasi benda asing, terus ada lakrimasi, lakrimasi atau air mata berlebih, terus bahkan bisa bikin mata menjadi eh, mata eh, mata bisa bikin mata menjadi merah. Kalau misalnya sudah apa sudah lama perjalanan penyakitnya. Nah, untuk tata laksananya gimana? Tata laksananya untuk
kita sebagai ya, tapi yang pertama pasti kita akan lakukan epilasi terlebih dahulu. Epilasi ini apa? Jadi kita cabut itu tadi ininya, kita cabut tadi ini yang bulu mata tambahan ini tadi kita cabut. Kita cabut satu persatu kayak lagi nyabut ini aja. Kayak lagi nyabut bulu-bulu di tangan kah apa? Ya udah kita cabut satu-satu yang mengarah ke arah konjungtiva seperti itu. Nah, ini yang pertama kita lakukan epilasi. Kalau misalnya epilasinya tidak mempan, epilasinya tidak memberikan perbaikan, maka kita akan lakukan pembedahan, pembedahan berupa dilakukan tarsotomi. Eh, kita break dulu sebentar, lagi azan ya. Oke, iya, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tata laksananya tadi dari ketiga penyakit pada palpebra ini karena adanya kelainan bulu mata ialah yang pertama ingat kita akan lakukan epilasi. Kita sebagai seorang dokter umum ini merupakan tindakan yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan, dilakukan epilasi. Kalau misalnya epilasi tadi tidak memberikan perbaikan yang cukup signifikan, maka kita rujuk ke dokter spesialis mata untuk dilakukan terapi pembedahan. Jadi epilasi ini harus bisa kita lakukan. Nah, karena gampang sih sebenarnya. Kita tinggal tarik saja bulu matanya dengan bisa menggunakan pinset kah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke penyakit masih di dalam palpebra. Nah, jadi banyak sekali memang ini penyakit pada palpebra. Selain tadi adanya kelainan pertumbuhan bulu mata, maka selanjutnya ada penyakit inflamasi pada kelopak mata. Jadi kalau adanya inflamasi berarti akhirannya itu tis, yaitu blefaritis. Nah, blefaritis. Jadi, untuk blefaritis ini, dia merupakan kondisi di mana adanya inflamasi pada tepi kelopak mata. Biasanya itu bilateral atau dua sisi. Nah, biasanya adanya gangguan inflamasi pada tepi kelopak mata. Lihat gambarnya pada tepi ujung-ujungnya nih kelopak mata dan umumnya bilateral serta tidak ada gangguan visus. Ingat karena ini tadi merupakan penyakit pada bagian palpebra yang bukan merupakan organ media refraksi. Untuk etiologinya sendiri biasanya ini ada karena infeksi patogen bakteri dan juga adanya kelainan penyakit.
ataupun riwayat penyakit. Kalau infeksi bakterinya itu disebabkan oleh Staphylococcus aureus, makanya nanti ada yang namanya itu blefaritis ulceratif ataupun blefaritis stafilokokal. Oh, sebelumnya nah, blefaritis ini terbagi menjadi dua. Tadi nah, inflamasi pada eh, pada kelopak mata ini ada yang anterior dan ada yang posterior. Nah, ada yang posterior. Nah, yang kakak bahas pertama ini yang anterior dulu nah, yang anterior, blefaritis anterior. Jadi, blefaritis anterior itu berdasarkan etiologinya membagi blefaritis anterior menjadi dua. Yang pertama itu blefaritis anterior tipe ulceratif atau tipe stafilokokal. Namanya saja stafilokokal, berarti ada infeksi kronis yang disebabkan oleh patogen Staphylococcus di tepi bulu matanya. Nah, gejalanya gimana? Gejalanya itu nanti akan memberikan gambaran berupa yang pertama ada krusta berwarna kekuningan pada dasar bulu mata. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua akan menghasilkan ulkus yang mudah berdarah. Jadi kan ini ada krusta nih, contohnya ya. Ini ada krusta berwarna kekuningan. Kalau misalnya ini krusta kuningnya diangkat, dia akan membentuk ulkus yang mudah berdarah. Dan yang ketiga ialah madarosis. Jadi ingat ada tiga nah untuk blefaritis ulceratif ataupun blefaritis anterior ulceratif atau staphylococcus. Dia ada krusta kekuningan yang mana krustanya kalau diangkat memberikan ulkus dan yang ketiga ada madarosis. Madarosis itu apa? Madarosis itu bulu mata yang rontok. Lihat Ki di sini. Bulu matanya jarang toh karena rontok-rontok nih bulu matanya. Nih. Pada gambar ini bulu matanya sudah jarang, sedikit saja bulu matanya karena udah madarosis bulu matanya. Nah, ini khas sekali pada blefaritis anterior tipe ulceratif atau Staphylococcus. Nah, bedanya dengan yang blefaritis seboroik. Kalau blefaritis seboroik itu dia gangguan pada glandula Sayce dan Moll atau glandula Meibohm ataupun glandula pada kelopak mata yang menyebabkan terjadinya overproduksi lipid. Nah, overproduksi lipid makanya dinamakan dengan blefaritis anterior seboroik atau blefaritis anterior tipe squamous. Nah, karena dia memberikan gambaran klinis berupa apa? Nah, yang pertama ada squama berwarna putih. Ada skuama-skuama kecil, warnanya putih. Nih, ada skuama-skuama kecil, warnanya warna-warna putih. Seperti ketombe di pangkal bulu mata. Dan yang harus adik-adik ketahui, dia tidak meninggalkan ulkus. Dan yang ketiga, eh, disertai dengan adanya dermatitis seboroik, yang mana kita tahu kalau dermatitis seboroik itu akan memberikan manifest berupa gatal. Jadi yang ketiga ini gatal. Sudah beda kan? Bisa adik-adik bedakan yang mana yang blefaritis anterior ulceratif dan yang mana blefaritis anterior tipe seboroik atau squamous. Saya ulangi, kalau blefaritis anterior tipe ulceratif, dia disebabkan oleh patogen bakteri yaitu Staphylococcus pada tepi bulu mata yang akan memberikan gambaran berupa krusta kekuningan yang akan menimbulkan ulkus dan ada madarosisnya atau bulu mata yang rontok. Beda dengan blefaritis anterior tipe seboroik atau squamous karena dia ada gangguan pada glandula seismol dan juga Meibohm, maka dia menyebabkan terjadinya overproduksi dari lipid. Overproduksi dari lipid nanti akan memberikan gambaran squamous putih, putih kekuningan pada bagian pangkal bulu mata. Nah, dia tidak memberikan ulkus
dan juga khas sekali akan gatal. Seperti itu beda nah, karena penyebabnya saja sudah beda. Tapi sama-sama dia termasuk dalam blefaritis anterior. Nah, nanti kalau misalnya mendiagnosa suatu penyakit harus jelas. Jangan blefaritis anterior saja. Harus jelas apakah dia blefaritis anterior yang tipe ulceratif ataupun tipe yang seboroid. Seperti itu. Nah, untuk tata laksananya gimana? Nah, kalau untuk tata laksananya ini kita akan, kalau yang ulceratif tadi karena dia penyebabnya adalah bakteri. Kalau bakteri berarti kita kasihkan antibiotik. Makanya di sini dikatakan bahwa terapi definitif atau terapi yang tepatnya ialah pemberian antibiotik. Seperti itu. Nah, tapi yang pertama, kita pasti bersihkan dulu krustanya. Kemudian kita kompres menggunakan air hangat. Kenapa, Kak, dikompres pakai air hangat? Kenapa ndak pakai air dingin kayak biasanya pada pasien-pasien yang ada cedera seperti itu? Nah, biasanya pada mata itu kita akan lakukan kompres air hangat supaya mempercepat proses perjalanan dari penyakitnya seperti itu. Terus untuk yang definitif atau yang tepatnya ya kita berikan antibiotik, yaitu antibiotik topikal. Contohnya itu kayak apa? Kayak eritromisin, salv, zalf, bisa juga gentamisin. Pokoknya yang apa? Pokoknya antibiotik-antibiotik salep lah, chloramphenicol seperti itu. Kemudian, kalau yang tipenya seboroid tadi, karena dia bukan disebabkan oleh patogen, dia disebabkan karena adanya overproduksi lipid, berarti ya cuma kita bersihkan aja. Kita bersihkan dengan cara lead hygiene namanya. Lebih tepatnya yaitu, first line-nya itu kita lakukan lead hygiene. Lead hygiene tuh berarti kayak dibersihkan dibersihkan ini tepi-tepi kelopak mata dengan menggunakan cotton bud. Kita bersihkan satu persatu, terus kita sabuni menggunakan sabun sabun sampo bayi. Biasanya itu pakai sampo bayi. Tuh. Terus tetap kita kompres air hangat dan juga berikan antibiotik topikal. Kenapa Kak ini dikasih antibiotik juga? Kan penyebabnya bukan bakteri. Nah, kita tetap berikan antibiotik topikal, tapi ini cuma sebagai profilaksis saja, sebagai pencegahan kita untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder begitu. Tapi kalau untuk penata laksananya, tetap kita akan lead hygiene menggunakan bayi yang berisi salisil 1% seperti itu. Lanjut lagi untuk yang blefaritis posterior, di mana kalau blefaritis posterior ini dia inflamasinya pada bagian posterior, berarti bagian dalam. Nah, biasanya ini dia terjadi karena adanya disfungsi pada kelenjar Meibom yang sifatnya itu membuat membuat eh, membuat kelenjar mebomnya ini tersumbat, tersumbat. Nah, sehingga dia memberikan gambaran seperti ini. Lihat, ini gambarnya kayak bulat-bulat ki. Hmm. Ini kan kelenjar mebom ini. Kelenjar mebomnya ini tersumbat ki, makanya dia muncul seperti bulat-bulat bulat-bulat berwarna putih. Nah, ini isinya isinya itu minyak. Nah, minyak atau lipid lemak gitu. Gejalanya apa? Madarosis parsial. Kayak madarosis parsial berarti bulu matanya rontok tapi tidak terlalu banyak, Ji. Tidak seperti yang blefaritis anterior tipe ulceratif tadi. Terus yang kedua ada penonjolan kelenjar mebom. Yang ini nih saya gambar tadi. Penonjolan pada kelenjar mebom yang kalau misalnya ditekan itu pakai 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 apa sih namanya tuh? Cotton bud. Nih kalau pakai cotton bud ini ditekan. Nah, ini kalau misalnya
ditekan Ki pakai cotton bud dari dua sisi seperti ini, maka akan keluar seperti pasta gigi atau komedo. Kayak kita biasa itu pencet-pencet komedo toh. Nah, dia nanti akan keluar seperti itu. Makanya di sini tata laksananya kita cukup untuk masase saja kelopak matanya untuk mengeluarkan isi lipidnya tadi. Ya boleh kita berikan antibiotik untuk tadi apa? Untuk terapi profilaksis. Di sini tuh paham jadi ada nah kalau misalnya saya bilang eh, terapi ingat nah aku kasih anu deh di sini biar ingat kok jangan sampai saya dari tadi bicara terapi definitif terapi profilaksis tapi adik-adik enggak kurang mengerti kalau terapi definitif ini merupakan terapi yang tepat nah tepat kalau terapi profilaksis ini itu terapi tambahan saja untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. Gitu nah. Oke deh. Oh, ada lagi satu, terapi suportif. Support berarti ya yang untuk mengurangi gejala aja, untuk mengurangi gejala. Jadi ingat nah, kalau misalnya ada saya bilang tiga, oh terapi definitif, oh berarti itu adalah terapi yang tepat. Kalau misalnya saya bilang suportif, berarti untuk mengurangi gejala. Terus ada juga terapi profilaksis. Nah mungkin adik-adik masih belum terlalu familiar dengan jenis-jenis terapi ini, tapi nanti insya Allah adik-adik akan temuilah untuk jenis-jenis pertanyaan seperti ini. Begitu. Kalau selain diberikan antibiotik, dikasihkan juga artificial tears atau obat tetes mata. Ini Mi sudah yang saya katakan tadi. Ini adalah terapi suportifnya untuk mengurangi gejala saja. Gitu. Oke, lanjut. Sudah em, sebelum kita mengarah ke penyakit pada kelenjar air mata, kita lanjut dulu pada penyakit benjolan pada palpebra. Nah, jadi ada benjolan pada palpebra. Nah, di sini. Nah, benjolan pada palpebra ini saya coba kasih lihat dulu. Sorry, nah. Jadi, aku tambah dulu di sini. Kelenjar pada mata itu, kelenjar pada mata itu ada yang dibilang pasti ada adik tahu ada glandula Meibom. Dari tadi sudah kita bahas ini glandula Meibom. Ada glandula Zeiss dan juga ada glandula Mol. Nah, ini semua merupakan kelenjar pada mata yang mana kalau glandula Meibom itu letaknya secara letaknya ada di bagian interna atau bagian dalam. Sedangkan untuk glandula Zeiss dan Mol letaknya itu pada bagian eksterna atau luar. Nah, adik-adik harus ingat dulu ini nah, kalau kelenjar mata itu terdiri dari tiga glandula. Yang pertama glandula Meibom letaknya di bagian dalam dan juga ada glandula Zeiss dan juga glandula Mol letaknya ada di luar. Jadi ingat, ada tiga glandula. Nanti kalau adik-adik sudah ingat ini, maka kita akan masuk ke dalam penyakitnya, yaitu benjolan pada palpebra. Nah, disinilah benjolan pada palpebra atau yang biasa disebut dengan hordeolum atau bintitan atau bicekan. Apakah kalau bahasa Makassarnya saya juga kurang tahu. Ya pokoknya yang kayak bintitan gitulah yang kalau misalnya ada bilang orang, habis kok pasti intip orang mandi kayak gitu-gitu kan. Nah, itu ini dibilang bicekan. Itu mitos nah mitos. Kalau adik-adik sudah belajar tentang ini penyakit hordeolum, tidak ada sama sekali hubungannya dengan ngintip orang mandi. Jadi, benjolan pada palpebra atau hordeolum. Nah, benjolan pada palpebra ini dia ada tiga. Nah, ada tiga.
Ada hordeolum interna, hordeolum externa, dan juga kalazion. Nah, ingat Ki itu. Jadi, hordeolum ini adalah suatu kondisi terjadinya peradangan pada em, jadi hordeolum ini, aku tulis dulu nah secara garis besar hordeolum. Hordeolum ini dia ada infeksi pada kelenjar kelenjar mata tadi yang glandula Meibom, glandula Sayce, glandula Moll. Tadi ada peradangan pada glandula-glandula itu. Kalau radang ada infeksi, berarti ada peradangan. Ada peradangan toh. Nah, adik-adik masih ingat pasti em, apa ada itu cardinal sign-nya cardinal sign dari inflammation yang apa itu kolor, dolor, rubor dan itu dan kawan-kawan. Nah, berarti ada tanda-tanda itu, ada tanda-tanda cardinal sign inflammation. Nah, masih ingat jika adik-adik dengan itu semua yang apa? Yang kolor, dolor, rubor, tumor, fungsion lesa, ingat toh? Nah, ini ada smart way-ku untuk menghafal itu. Jadi, ingat Ki, K D R T KDRT yang kelima apa? Fungs function lesa. Nah, kalau K ini apa? K ini kolor. D ini apa? Dolor. R ini apa? Rubor. T ini apa? Tumor. Jadi ingat toh, pasti selalu dulu ditanyakan sama dokter Irham ini. Apa itu cardinal cell-nya inflammation? Cardinal cell inflammation sebut kok 5. Nah, ingat nih, KDRT function lesa. K itu apa? Color. Kalau color itu apa? Color itu perubahan suhu. Perubahan suhu menjadi lebih hangat. Kemudian dolor itu apa? Dolor itu nyeri. Nyeri toh, nyeri karena ada proses peradangan yang membuat keluarnya mediator-mediator inflamasi berupa pengeluaran pengeluaran prostaglandin. Terus yang ketiga apa? Rubor, KDR. R-nya apa? Rubor. Rubor ini apa? Merah, warna merah atau yang kita biasa tahu eritema. Kenapa ini bisa merah? Karena adanya peningkatan peningkatan vaskular. Terus yang terakhir yang keempat ada tumor, yaitu adanya massa atau edema. Toh, kalau edema ini kenapa bisa terjadi edema? Karena adanya peningkatan permeabilitas. Aduh, pelajaran fisiologi semua ini, Di. Terus fungsiolese ini yang menurun fungsinya. Nah, jadi gampang. Oh, hordeolum itu infeksi pada kelenjar mata disertai dengan adanya tanda-tanda radang. Berarti gejala-gejalanya itu ya gejala-gejala ini. Ada hangat, nyeri, merah, bengkak, menurun fungsinya. Nah, begitu. Jadi, kita bahas nih yang pertama itu hordeolum interna. Hordeol yang pertama itu hordeolum interna. Namanya saja hordeolum interna. Apa tadi yang interna? Interna tadi yang glandula apa? Glandula Meibom. Glandula Meibom. Jadi ada peradangan yang sifatnya akut pada kelenjar Meibom. Ingat kalau interna berarti dia kelenjar Meibom. Sedangkan kalau dia hordeolum externa sama peradangan akut juga tapi pada kelenjar Sayce dan juga Moll. Makanya